nolnya ditempatkan di seperti itu. Kelihatannya kalau dari soal, saya sudah sempat cerita kalau ini ditentukan sendiri ya. Yang ini belum ada di soal. Nggak ada. Nah, solusi yang ada dari gambar yang plain begini, yang kosongan begini menjadi ini. Ada ditentukan. Nah, karena melihat perletakan, udah tahu ya, perletakan itu yang disebut dengan constraint. Constraint ya, constraint itu dikekang dari displacement. Jadi dia diharapkan tidak ada displacement gitu. Memang tidak ada displacement di perletakan. Yang itu pada nomor 1 dan 3 udah pasti ya. 1 dan 3. Yang 2, yang join 2 adalah posisi di mana displacement atau penurunan dan sebagainya bisa pada beban, ada penurunan karena kita belajar tentang F dan salah satu di antara ini yang unknown, yang tidak diketahui atau yang diketahui gitu. Salah satu di antara ini bisa gaya, bisa displacement. Itu ditempatkan di titik 2. Konsekuensinya jelas ya bahwa pemberian nomornya yang di mana ada displacement ataupun gaya yang kemungkinan ada berdeformasi bebas. Nah, ini dikekang, yang ini yang dikekang, yang di-constraint. Ya, tolong diingat itu saja. Constraint berarti peletakan urusannya. Ya. Dan yang ini, DOF-nya, degree of freedom-nya, ada kebebasan. Bisa tunggal, bisa lebih. Maksudnya, pastilah lebih bisa berdeformasi ke situ dan juga berdeformasi ke situ. Itu kandidat displacement atau gaya yang bekerja pada di sini. Karena tidak ada pengekangan atau peletakan. Itu yang secara konsep diingat di semua tempat kondisi untuk trust analysis. Ya. Pada dasarnya original global coordinate yang 1, 2 yang dimaksud saat ini, yang ini ya, itu sebenarnya bisa ditempatkan di mana saja. At any point dia bilang, bahkan di sini pun boleh. Seperti kemarin-kemarin kita cerita, mana ada relative distance terhadap join-join yang kita punya pada sistem konstruksi. Kenapa relative distance? Karena ada jarak-jarak seperti ini misalkan. Dan ini Y. Kasih 0 aja, itu misalnya. Oke, selanjutnya sudah, kita kan udah biasa itu. Sekarang member 1, kita melihatnya member 1. Wah, karena 0,0-nya di sini. Maka kita gunakan contoh ini, yang member 1, batang ini maksudnya. Ya, di mana startnya kan batang 1 kita lihat. Di situ ada near-nya di join 2 dan join 3 yang far. Ya. Kemudian kalau kita cek di situ angkanya, karena rumus yang kita punya adalah ini, khusus untuk yang cost ya, bahwa urusannya yang sedatar sumbu X, bahwa yang far itu dikurangi yang jauh, dibagi panjangnya. Ya. Yang jauh mana? Angkanya 3 feet. 3 dikurangi 0, karena di sini di 2 itu 0,0. Tahu ya. Di 2. 3 adalah X-nya 3,0. Dengan koordinat seperti itu, maka jadilah ini. XF dikurangi XF. XF itu yang jauh, ini yang far. Ini yang near.
Jelas ya. Dibagi L, panjangnya 3. Nah, dapatlah angka 1 di situ. Ya. Dibagi angka 1. Sudah? Kemudian, yang Y-nya sekarang, karena kita punya lambda X dan lambda Y. Jelas angkanya adalah mengambil yang Eiser. Wah. Oke ya. Kita gambarkan ini yang 3,0, yang 0,0. Jadi untuk yang Y, yang lambda Y maksudnya, itu kita ngambil yang Y saja. Yang far, F, ini yang dekat. Ini F ya, ini ya, ini ya. Misalnya jelas ya, 0 dikurangi 0,3. Sehingga kita punya poin bahwa K1 itu kita bentuk berdasarkan ini. Lambda apa? Lambda X dan lambda Y. Untuk yang K1, untuk member 1. Ya. Yang member 1. Too quick ya. Mouse-nya berburuk kayaknya nih. Yang K1. Nah, penyusunan matrik kekakuan yang di sini, jadi kenapa angkanya muncul seperti ini, dulu justifikasi bahwa aslinya itu kan kita punya lambda X, ini 1, dan 0. Gitu ya. Sorry, bukan itu. 23. 1 ya benar. 1, 2. 1, 2 adalah 1, ya. Kemudian 3, 4. 3, 4 juga sama. Kita lakukan yang sama untuk di sini. Kita dapatkan minus karena kita punya acuan K 1, 0. Kan gini ya. Nah, K-nya sendiri adalah AI per L. Sekarang AE-nya harusnya dibagi L, bagi 3. Tapi L-nya tidak ada, L-nya itu sudah diganti ya. Jadi sama dengan 1, ya berarti satunya yang dibagi 3. Sehingga dapatkan 0,3333 dan seterusnya. Gitu maksudnya ini. Ya, tadi diterima lah ya ini ya. Nah, susunan matrik matrik kakuan batang 1 isinya ini. 1, 2, 3, 4. Kenapa 1, 2, 3, dan 4? Datangnya dari sini. Yang K, 01, 0, dan seterusnya ya. Blok ini kita punya dua sudah ya, sejak 2, STIM 2, near dan 3 ini sudah jelas. Gambar ini tunjukkan, nah ini perhatikan bahwa di sininya harusnya kan aslinya dibagi L, tapi L-nya sudah dihilangkan bernilai 1 gitu. Ya ininya yang dibagi 3, udah jelas ya. Nah, kalau perhitungan ini bisa dicek dengan urusan simetrik, symmetrical matrik, bahwa 1, 2, dan 3, 4 itu ada tanda minusnya seperti itu. Ini ada jumpingnya istilahnya apa ya, shortcut untuk melihatnya itu. Dan ini adalah silangannya. Kan dihafal, tapi kita bisa mengertikan ini sebagai sistem matrik yang dapat membantu lebih baik. Ya.
Sampai di situ bisa kita clear yang ini. Terus kita punya member mana? Member 2 ya. Member 2-nya adalah seperti ini. Ini yang lebih unik. Kenapa? Karena kita punya members 2-nya itu startnya di 2 sebagai near-nya. Saya harus di highlight sendiri ya. Bahwa far end. Itu yang kenapa? Karena udah kita tandain sendiri nih dari soal yang plain ya, kosongan gitu menuju ini. Itu kita sendiri yang lakukan. Nah, jarak-jaraknya udah ketahuan ya. Yang ini 0,0 di situ. Yang di sini adalah 3,4. Nah, panjang batang udah tahu. Bisa kita lakukan dengan cara berhitung Pythagoras itu ya. Jarak datar dikuadratkan, jarak vertikal juga dikuadratkan. Akar menjadi panjang. Udah tahu 5 gitu ya. Nah, sekarang mulai dari yang node ini. 1, 2, berapa? 5, 6. Susunannya matrik, tolong diingat. Karena members 2 itu pastinya kita punya nomor ini. Susunan matriknya. 1, 2, 5, 6. Sama juga ke baris itu. Ya. Angkanya ini kembali. Misal yang ini komponen X-nya. Yang ini ketahuan 3, ini kan angkanya 3,4. Ininya 0,0 ya. Kan rumusnya udah tahu. X yang jauh dikurangi X yang dekat. Ini. Dibagi L. Bagi L dapatnya 0,6 untuk si lambda X. Dan untuk si lambda Y posisinya adalah yang ini sekarang. 4 dikurangi 0 dibagi panjangnya ini. Dapat 0,8. Nah, kembali K di situ adalah AE per L. Gitu. Ini uniknya 0,6 dibagi 3 lagi sehingga dapatnya ini. Ini di sini. Itu ya. Yang ini tinggal disilang. Yang ini adalah penjumlahan. Penjumlahannya adalah 0,6 ditambah 0,8 dibagi L juga. Dapatnya di situ. Yang karena ini udah dapat. Nah, blok ini saya buatkan lebih istilah shortcut-nya, bukan menghafalnya, tapi ya boleh diingatlah cara itu. Ini sudah minus ke situ. Ini kemudian disilangkan ke sini. Ini adalah ulangan ke sini. Tuh, penyusunannya. Dapat 1 saja udah bisa kita gunakan sebagai penyusun matrik kekakuan. Ini yang menyebabkan bukan favorit istilahnya. Bukan hafalan juga. Relatif lebih mudah mempertimbangkan analisa-analisa yang menggunakan numerical. Karena ada pola yang entah kenapa lebih memudahkan kita. Nah, mudah-mudahan tidak ada masalah di situ. Kecuali ada masalah harusnya langsung diskusi ya. Berikutnya adalah penyusunan matrik kekakuan globalnya. Karena kita punya batangnya si batang 1. Selalu ini adalah ini adalah. Nah, sekarang susunan tadi kita punya tadi kan untuk batang 1 matriknya 1, 2, 3, 4. Oke, bagus ya. Ya, batang 2 adalah 1, 2,
6. Itu otomatis kita menyusun global matrik ke sini, susunannya mesti berurut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambillah 1, 2 itu di sini posisinya, si blok ini. Dan 3, 4 tentunya blok ini ya. Ambilnya dari matrik yang K1. Kemudian 1, 2 tambahkan di situ. Dan 5, 6. 5, 6 ternyata angkanya. 1, 2. Ini 1, 2 tadi. Dan 5, 6 untuk yang ini K1. 3, 2. Ya, yang ini adalah kosongan. Karena tidak, tadi kita yang urusannya batang 2, ini nggak perlu kita pertimbangkan. Sama halnya dengan batang 1. Ini nggak ada tadi. Kita punya matrik yang warna ini. Saya kasih warna lain. Yang ini, blok ini dan ini. Ya, ini juga sisi bawah. Nah, inilah yang kemudian kalau kita melihat bahwa 1, 2 ini munculnya 2 kali. Gitu. Inilah yang kemudian kita jumlahkan ke sini. Ini dan ini. 0,405 ya. Yang ini tambahkan, maaf. Ini kenapa mau bilang bahwa kumpulan ini tentu dengan ini ya. Kenapa? Yang tadi sudah saya sebut, kita punya angka, grup matrik yang sama, muncul 2 kali. Ya, muncul 2 kali itu adalah penjumlahan matrik yang ada antara si batang 1 dengan batang 2. Ini yang kemudian diassembly, dikumpulkan di situ. Yang 56 tentu 56 di grupnya gitu. Masuknya ya taruhnya di situ. Yang 34 digabung juga dengan yang ini. Ya, bawahnya ke sini. Ini penjumlahan 56. Yang 56 bawa ke sini. Setelah matrik kanan ini kita punya pola juga bisa yang bukan tujuan mempermudah, tapi diingatlah karena boleh kita gunakan untuk mempercepat proses. Nah, yang silang ini adalah ulangan yang dari sini ke sini. Ini mengambil dari posisi yang 3, 4 dan 3, 4-nya di sini. Merah harusnya ya. Ini deh. Blok ini dengan blok ini ke sini. Ya. Ini perulangan, saya bukan perulangan. Ambilnya yang dari sini. Yang sebelumnya baru perulangan. Ya. Sehingga ini akan menjadi global matrik kita sekarang. Artinya assembly di sana, penentuan kekakuan global yang global itu artinya batang ini dan ini itu dijadikan satu, assembly namanya, assembly menjadilah ini gabungan dari 2 matrik K1 dan K2, kekakuan batang 1 dan
buah batang 2 yang tadi ini digabung menjadi ini. Nah, mudah-mudahan ini sederhana terlihatnya dan mengertinya dengan mudah gitu ya. Setelah inilah baru kemudian kita berpikir tentang K-inverse. K berpangkat minus 1 atau sama dengan apa ya? Ini menjadi K pangkat minus 1 atau seper K gitu ya. Ini sama ya. Inilah yang kemudian kita pikirkan kalau matrik yang dengan jumlah matrik yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ya masih bisa diperhitungkan, tapi dengan adanya Excel kita bisa dengan mudah memperhitungkan. Hal lain contoh ini juga sama ya. Diawali dengan bayangkan seperti yang saya sebut kemarin. Kalau ini tidak ada gitu. Nggak ada. Saya sembunyikan. Kita memikirkan, wah ini peletakan angkanya besar deh. Pikirkan di awal, kalau tidak melihat, namanya kalau contoh soal kan dengan mudah bisa terlihat. Tapi kalau kita lihat soal ini, yang kita identifikasi adalah, oh ini peletakan. Inilah yang di-constraint. Tidak ada deformasi ataupun displacement di sana. Ini yang namanya dikekang. Berian nama silakan. Berarti otomatis kalau kita beri angka ini satu, ya, ini misalkan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Atau teman lain, ini 1, ini 2, 3, ini 4. Teman lain lagi 1, 2, ini 3, 4. Nah, begitulah ceritanya. Kemungkinannya. Nah, 1, 2, 2, 1 ini terserah adalah komponen-komponen yang bisa berdeformasi. Sementara 3, 4 dan sebaliknya 4, 3 ini, join ini tidak berdeformasi. Ya. Kemudian arah, menuju arah ya. 1, 2 otomatis kita berpikir tentang tanda panahnya ke situ. Ini urusan vektor. Dan sebaliknya 1, 2 ini menjadi arahnya ke situ. Untuk menentukan far maupun near, dekat maupun jauh. Ya. Itu uniknya kalau melihat soal itu plain, kosongan. Ya. Kemudian contoh soal ini memberikan contoh begini. Yang tadi saya tunjukkan 1, 2, 3, 4 boleh. Ya. Kalau saya bilang ini 1, 2, 3, 4 juga boleh. Nah, tetapi yang perlu diingat, saya kumpulkan deh, misalnya saya beri soal, tetapi per orang itu berbeda. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Itu si A misalnya. X dari si X namanya. Yang lain saya kasih tahu Y. 1, 2, 3, 4. Ini Y katanya. Yang penting hasilnya baik, benar gitu ya. Bahkan di soal ini nyatakan bilang apa? 1, 2, 3, 4. Nah itu dia. Kebayang apa yang saya maksud dulu ya.
terbayang bahwa kalau plain soal yang kosongan begini, interpretasi masing-masing itu bakal berbeda. Harusnya berbeda satu sama lain. Tidak mungkin berpikir ya, kecuali memang sejak awal memang berniat berpikir bareng, kerja bareng ya, kerja sama bareng. Ini seperti saat sekarang kita diharapkan bekerja bareng, mengikuti polanya si buku ini. Adalah ini. Ininya 1, ininya 2, ininya 3, ininya 4. Dah, sekarang hati-hati dengan angka itu. Yang perlu diingat bahwa peletakan itu selalu angkanya besar. Nah, seandainya ini 1, ini 2, 3, ini 4. Maka kita membuat ini pasti batang 1. Kurang lebih ya. Ini kita punya ya batangnya. Oke. Batang misal 1, 2, 3, 4 misal. Berarti ini apa? Kita punya koordinat lokal di situ. 5, 6, 7, 8. Jelas ini bisa diterima nggak? Boleh nggak begini pertanyaan saya? Ada yang lain? Kira-kira sesuai nggak kalau begini? Sesuai Pak. Ya, sesuai alasannya pasti ada nanti ya. Bahwa 1, 2, kemudian 1, 3 ini harus diberikan penunjuk vektor untuk arah dekat dan jauh. 24 ingat arahnya ke situ. Batang-batang ini harus teridentifikasi dulu ya. Oke, kalau begitu kita bersiap untuk mengerjakan ini mulai dari batang 1, batang 2, 3, batang 4, batang 5, batang 6. Kita punya 6 batang. Dan bahkan kita nggak terlalu memikirkan ini statis tertentu, udah kita fokus pada matrik karena kita berpikir tentang hal itu ya. Kita bawa ke sini saja. Dengan apa geometri dimensi-dimensi yang ada 1, 10 dan seterusnya, kita udah urusan panjangnya si batang itu bisa dihitung ya. Misal member 1 untuk di sini, untuk contoh ini ya, angka yang diberikan, penomoran yang diberikan jelas banget. Ini 1, ini 2, ini 3, berputar melawan jarum jam gitu maksudnya. Tapi dia konsisten bahwa peletakan itu memiliki nomor-nomor koordinat sistem lokal yang angka besar. Ini angka-angka yang relatif lebih kecil, terutama yang ini. Ini tergantung karena posisi satunya di sini 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, tinggal sekarang menguji member 1 untuk kita lihat member 1 mana. Di sini pemberian namanya ini member 1. Nah, kalau ada di sini satunya, ininya beda nih, ya. Bahwa kalau ini 1, batang 1, maka yang kita hitung adalah 1, 2, 3, 4. Matriknya bukan ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ada ya. Ini 3, 4. Gitu. Bisa diikuti ya. Nah, kemudian batang 2 misal. Kalau batang 2 di sini jelas yang batang 2 ini kebetulan di saya tadi ini yang 2. 2-nya di sini kelihatan. Nah, 2 itu yang saya maksud.
Oh, tidak ingin saya rusak ini. Yang jelas satu contoh ini saja untuk batang satu sekarang. Batang satu yang kita lihat ini adalah batang datar. Batang yang joinnya adalah 1 dan 2. Tadi kalau contoh tadi, satunya di sini, maka yang dihitung adalah 1, 2, 3, 4. Yang ini, metrik ini. Global koordinat lokalnya. Ya. Sehingga sekarang kita coba pakai ini. Maka jarak datarnya kita bisa tahu 10 feet dan seterusnya. Ya, 1, 2, 5, 6. Bahkan, nah ini coba perhatikan. Harusnya urutan orang membuat angka itu selalu biasanya berurut ya. 1, 2, 5, 6 harusnya. Pertanyaannya ada yang bisa jawab nggak ya? Kenapa 5, 6? Ini dibalik 6 dan 5. Ada yang sempat membaca ataupun menyimak ini kenapa ini bukan 5 tapi 6. Kan begini cara ngasih angkanya. Ada yang tahu nggak? Kalau tidak salah sumbu X duluan Pak, baru Y-nya. Ya, kalau sumbu X duluan berarti harusnya 5 dulu nggak ya? Oh. Oh iya Pak. Ya, oke. Ini bukan jebakan, tapi memang tujuan buku ini mengedukasi kita benar-benar ngikuti buku ini. Ternyata dia taruhnya 65 atau 56-nya kebalik gitu istilahnya. 65 ternyata yang punya constraint adalah urusan si peletakan ini. Peletakannya ditinjau dulu bahwa ini adalah sendi. Sendi itu punya constraint, punya reaksi adalah horizontal dan vertikal. Dia punya dua constraint namanya, pengekangan arah X maupun Y. Nah, si roll ini pengekangannya hanya satu ke arah situ. Yang arah vertikal dia tidak terkekang. Misal kalau rollnya taruh begini, reaksi peletakannya dari bawah ya. Jelas ya, tolong diikuti. Yang ini nggak mungkin dikekang karena bebas bergerak gitu. Karena roll itu ya gini, ada rodanya. Yang ini peletakannya, yang ini bisa goyang-goyang kanan kiri gitu. Maka ini dianggap tidak pengekangan karena boleh bergerak. Yang mengekang itu yang tidak bisa bergerak ke bawah, jadilah dia reaksi gitu. Dia mengekang di situ. Sehingga dalam posisi ini peletakan itu pengekangannya atau reaksi supportnya, support reactionnya, reaksi peletakannya hanya ke arah itu, inilah kandidasi nomor besar gitu. Ya, ini yang menyebabkan ini saya bawa pindah saja menjadi nomor besar. Karena dialah berarti urutannya 6, 7, 8, urusan D-nya, deformation-nya bernilai 0. Tidak ada deformasi. Nah, yang 5 justru ada kemungkinan berpindah. Deformasinya bukan 0. Kalau bernilai 0 kan tidak bergerak artinya. Dikekang. Pengekangan ke arah reaksinya. Karena saya contohkan kalau ini dari samping karena roll-nya di samping gitu ya. Nah, kalau ini dari bawah karena supportnya dari bawah. Gitu. Tolong disimak ini. Seandainya besok soalnya dari sini gitu. Roll-nya. Maka ini kelihatannya 6. Jadi kalau buat ini 5, ininya 6. Gitu. Bisa diikuti nggak ya?
Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, sudah begitu yang lain mohon nanti diisi. Nah, ini yang menyebabkan jadi perlu hati-hati. Perlu hati-hati berdasarkan pengertian kita terhadap reaksi peletakan. Tolong diingat sampai kapanpun, baik balok maupun balok dan sebagainya. Ya. Kalau melihat contoh ini, wah ini mudah diikuti, tapi hati-hatinya di bagian-bagian yang spesifik seperti ini. Yang sensitif maksud saya. Yang sensitif bahwa, oh ini reaksi peletakan, misal kalau besok ini saya ganti sendinya adalah berbentuk begini, maka berarti kan reaksi dari situ dan ke situ ada, dan sebaliknya lah ya. Artinya ketahanan atau pengekangannya arah X maupun arah Y ada. Ini sekarang menjadi X, ini sekarang menjadi Y. Apakah 78, kalau dibiarkan 78 begini sudah ada masalah, tetap saja. Tapi roll ini berpengaruh berat. Ya sangat sensitif. Oke. Sampai di situ saya bisa close yang ini. Artinya mudah dipahami. Sekarang jelas ya, angkanya bermuncul dengan urutan yang agak kita tidak terlalu surprising ya, agak mengejutkan. Ini nggak berurut 1, 2, 5, 6 karena memang X, Y betul tadi, betul jawaban tadi. X-nya duluan, baru Y betul. Tetapi angka yang diberikan ternyata angka lebih besar dan lebih kecilnya kebalik. Nanti ini kan di global matrix kan diurut angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba bayangkan kalau ini 5, 6 ambilnya di sini di bawah ke 5. Ditaruh ke 5 gitu. Kan bisa keliru ya. Nah, disinilah urusan posisi itu penting sekali. Saya lebih cenderung ingin menunjukkan konsep-konsep yang ada. Contoh soal ini ya udah diikuti lah ya. Oke, member 1 jelas ya. X, Y tadi betul ya. Bahwa menyatakan X-nya duluan betul angkanya. Cuman kenapa angkanya ini bukan 1, 2, 5, 6 tapi 1, 2, 6, 5. 6-nya duluan di X betul ya. Ditaruh di duluan tapi angkanya kenapa 6 itu ada tujuan. Karena berdasarkan konsep peletakan yang ada. Ya, berikutnya sudah kita susulkan berdasarkan perhitungan transformasi matrik karena berkaitan dengan ingat yang original matriknya sekarang agak sepakat nih lama-lama katanya di mana saja boleh ditempatkan katanya. In any location berarti kan di mana saja. Tapi kalau udah bilang di mana saja yang paling mudah ambilnya dari sini 0, kemudian ini adalah 10 bit, 0. Yang ini 10, 10. Yang ini 0, 10. Iya, betul, 0,10. Jadi tinggal ingat sekarang yang kita pertimbangkan 1. Maka yang jauh itu X ya. Yang jauh dikurangi yang dekat dibagi panjangnya dapat 1. Kemudian 0 dikurangi 0. Y-nya dalam Y 0. Sehingga kita mudah menyusunnya sekarang. Ini ke sini, ingat L-nya keluar ya. L-nya 10, maka dia jadi 1 dibagi 10, 0,1, karena ini dihilangkan ya. Kemudian 0 dibagi 6 dan 5 adalah negatif dari itu. Balik aja sekarang itu. Hitungnya untuk balik X-nya itu adalah minus. Kalau di sini kan kita lakukan ini jadi near, itu jadi yang jauh gitu. Yang jauhnya
yang dekatnya di sini. Maka yang jauhnya ini 0 dikurangi 10. Kalau yang di sini melihatnya sebenarnya kalau melihat ini ya. Coba catatannya begini. X-nya kita lihat, lambda X-nya kita lihat sama dengan 0 dikurangi 10 dibagi 10 kan. Harus ini jelas dapatnya minus 1. Minus 1 dibagi 10 lagi. Inilah dia. Kebalik ini. Sekarang memposisikan diri di sini jadi near, di situ jadi far. Jadi yang jauh dulu diambil 0, yang dekat dikurang yang dekat ya. Minus 10, dikurangi 10. Dibagi 10 dapatnya ini. Minus 1. Minus 1 dibagi 10 ya. Ya, masuklah di situ. Ini sebenarnya urusannya sih bolak-balik. Ini akan menjadi ini menjadi ini. Ya. Member 2 kebetulan yang diagonal. Oke lah, yang mewakili 5, 2 dan 5 ini berarti mirip. Nanti akan ada cara yang agak instan ternyata mampu bisa dipergunakan agak kalau misalnya bukan urusan kepepet ya. Oke. Yang member 2 kita lihat. Member 2 kita lihat panjangnya adalah 10 akar 2. Karena memang kalau kita hitung 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat gitu, di bawah akar. Dapatlah panjang daripada ini members 2. Member 2 itu batang 2. Ini L 10 akar 2 feet dalam feet ya. Nah, hitungannya apa? X itu berarti kita melihat ini near, ini far. Sekarang yang jauh tadi berapa angkanya? Kita lihat X-nya 10 dikurangi 0 dibagi 10 akar 2. Dapat angka ini. Kemudian juga lambda Y-nya sama. Y-nya kebetulan yang di sini adalah 10. Urusannya global. Yang apa? Global koordinat ini dari 0,0. Ini 10. Dan inilah yang dilakukan di software. Dalam cerita ini selalu saya berusaha akan menghubungkan dengan software global koordinat ini karena tadi menempatkan 0,0 itu adalah original koordinat 0,0 di sini. Node-node yang lain akan mengikuti dari atau startnya, referensinya adalah 0,0 ini. Yang lain ngikut, ini menjadi patokan gitu. Ya, ini yang dipolakan dulu dalam software finite element kah atau numerical analysis. Kemudian batangnya mengikuti panjangnya itu bisa ya. Angkanya udah sama kebetulan. Ini menjadi bentuk matrik karena dibagi atas 0,707 dibagi 10 akar 2. Inilah angka itu. Dan seterusnya. Untuk 78, kebetulan 78 di situ. Sama posisinya. Dibalik ini menjadi near, ini menjadi far. Balik saja posisinya kan. Kita meninjau posisi ini. Di sini. Angkanya kebetulan sama karena hanya merubah tanda atau sign karena posisinya bolak-balik untuk menyatakan bahwa ini 1, 2. Kemudian 78. 78. Ya, saya kira itu bisa diikuti dengan baik. Kemudian dari semua batang ini kita punya 6 batang itu. Masing-masing batang bisa kita cari kekakuan lokalnya per batang. K1 sampai K6. K1 sampai K6.
nanti suatu saat akan ada perulangan yang sama. Tapi jangan dulu dilihat itu ya. Setelah kita mendapatkan K1 sampai K6, karena ini adalah batang lokal. Join ya, baru join juga nih. Siapa nih? Nanti tolong di absen ya, 3 nih. Oke. Sekarang kita bisa tinjau global matriknya adalah penggabungan seluruh batang-batang yang ada. Ini sudah disingkat. Jadi kan berarti pikirannya ini juga unik cara memberikan, dia tidak tinggal harus baca saja. Tapi bayangkan sekarang mengumpulkan 1 sampai 8 itu secara berurut. Yang ini pasti sama ya. Mengumpulkannya dari batang-batang yang ada. Misal batang 1 ini, dia punya compatibility. Gitu. Join ini ternyata ketemunya apa saja. Batang 1, batang 5, dan batang 6. Ya, di join ini. Berarti harus mengumpulkan berapa koordinat di situ ya. Oke, siapa tuh yang mau pergi? Oke, ada yang baca, ada acara. Oke ya, saya kira dengan contoh yang ada di atas, dengan yang ini ya, sudah bagaimana mengumpulkan lokal matrik menjadi global matrik. Karena tadi bayangkan, untuk bayangkannya begini, di awal kalau kita punya K ini kan sebenarnya kebetulan saja nih, 1, 2, 3, 4, berarti bloknya kan ini nih. Ditambahinkanlah 5, 6 di situ, walaupun tidak ada angkanya. Ini juga batang 2, kita kan punya blok yang ini yang ditambahkan. Nah, urutan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang total itu, digabungannya begini. Sekarang, contoh yang tadi ya di sini, yang oke, ganti device. Oke ya, apa? Oke, sekarang perhatikan member batang 1 sampai 6 itu untuk sampai menyusunnya ini. Karena yang 1 itu, batang 1 di sini ada uji sendiri ya. Uji sendiri atau praktikan sendiri. Kadang-kadang saya mohon maaf kalau menyatakan saya sendiri melakukan yang sama. Contoh ini, aduh dengan mudah bisa kita lihat kan ya. Oh ini setelah ini, setelah ini. Coba perhatikan di saat kita loss, misal 1, itu punya angka gimana? 1, 2, 6, 5. Sementara yang kita punya kan berurut 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kita akan mengurutkan model ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama 1, 2, 3, 4, dan seterusnya 5, 6.
Ya, angka itu akan kita taruh sini, taruh sini. Yang 65 juga sama. Oh, taruhnya sini. Hati-hati. Jangan sampai ini. Di sini juga sama. Oh, ini 12. Ini kan 165. 56 di sini. Di awal hanya kita punya 1265. Kemudian kita susun yang relatif agak beraturan nomornya. In order istilahnya. Nomor berurutan. Nomor yang diurut gitu ya. Sehingga untuk semua batang global lokal matriknya bersusunlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalaupun kita saat melihat member 1, kita hanya punya data 1, 2, 6, 5. Yang lain berarti 0, 0, 0 gitu ya. Batang 2 misalkan, batang 2 nomornya apa? Batang 2 adalah 1, 2, 7, 8. Yang lainnya 0. Batang 3. Batang 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya 0. Ya. Batang 4 adalah 0, 3, 4 di sini. 3, 4, 7, 8. Nah, ini batangnya batang 4. Ini batangnya batang 3. Terus 5 juga sama. 5. Kalau 5 apa saja? Kan ada yang tahu kan ya? Jelas tahu, harus tahu. Batang 5 adalah 3, 4, 6, 5. 3, 4, 5, 6. Angkanya kosong. Nah, kita pikirkan sekarang. Member 1, 2, 3. Ini 1, 2, dan 3. Bertemu di satu tempat. Namanya join 1. Kita punya angka yang harus kita assembly, kita gabung di situ. Ini yang disebut dengan compatibility. Wah, join itu kita share bertiga. 1, batang 1, batang 2, batang 3. Ya. Sehingga ini masing-masing batang mempunyai angka kekakuan berbeda-beda. Perhatikan, angka berbeda-beda. Karena apa? Panjang batang, ini kan kebetulan 10. 10. Yang berbeda hanya batang yang melintang. Coba kalau ini 9. Yang ini 10. Ini tambah parah lagi, kekakuannya pasti berbeda. Sehingga inilah yang compatible. Secara compatible kita membuat join ini ditopang oleh kekakuan batang yang berbeda. Ini kebetulan A-nya dianggap konstan. Coba kalau ini A-nya masing-masing berbeda. Ini misalkan 10 cm persegi. Yang ini 8 cm persegi misal luas tampangnya. Yang ini misal 7 gitu. Belum lagi E-nya. Nah, sehingga kekakuan itu secara kebetulan kita diminta untuk memahami lebih detail, lebih fokus, lebih konsentrasi bahwa inilah yang kita susun. Secara matrik, oke, 1, 2, 3 batang ini kompatibel di join 1. Dia bersering, sharing kekakuan di situ. Ada 1, batang 1, batang 2, dan batang 3. Ya. Ini yang harus kita buat compatible adalah model penjumlahan matrik.
Sehingga di global matrix ini kita sebenarnya tersusun atas angka-angka yang didapat di member 1, member 2, dan member 3. Coba bayangkan yang join 2 sekarang. Join 2. Join 2 ada yang tahu compatibility-nya sistem koordinat lokalnya nomor berapa? Join 2. Batang apa saja yang berkumpul di sana? Ada yang bisa jawab ya? 1, 5 sama 6, Pak. 156, Pak. 156, iya. 156 secara mudah. Ini kan kebetulan di buku kita karena sudah terisi dan itu jelas. Dan tangkapan pengertian adik-adik udah betul. Nanti tolong diingat kalau tidak pernah mengisi angka-angka ini secara konsisten, kita bakal kebingungan, bisa-bisa tertukar nomornya gitu. Nah ini jelas, betul tadi jawabannya 156. Carilah mana sih batang-batang itu yang mengandung apa saja nih? 34, berarti apa tuh batangnya? Si node 2. Node 2 itu ternyata perkumpulan dari batang 1, 5, 6. 1, batang 1 yang terkumpul itu, yang berjoin di situ 5, 6. Ya, kemudian batang 5, mana batang 5? Batang 5, iya. Karena 3, 4, 5, 6. Benar 5, 6 lagi. Kemudian 6, si 6 itu kan kita punya 5, 6, 0, sorry yang ini. 5, 6, 7, 8. Yang lainnya 0 kan. Sehingga lihat angkanya. Ini tadi yang 1, tadi yang 2, dan ini yang batang, ini batang 1, ini batang 5, dan ini batang 6. 5, 6 lah yang kita ambil. Angkanya pasti 1. Kelompokannya adalah 5, 6. Ini pasti angka yang assembly-nya. Kita kumpulkan berdasarkan penjumlahan matrik kekakuan yang dikontribusikan, didistribusikan oleh masing-masing batang. Ini yang perlu diingat baik-baik dengan di mana saja, karena urusan istilah compatibility, pengertian compatibility itu adalah kontribusi kekakuan masing-masing. Kenapa masing-masing ini? Kebetulan soalnya juga harusnya kalau mau udik yang lebih detail, jangan 10 feet, tapi ini 9. Berarti kekakuan batang itu nanti belajar di gempa, di struktur dan sebagainya adalah pengaruh panjang tekuk, pengaruh penampang kekuatan tekuk, dan pengaruh material, AI dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi kekakuan batang masing-masing. Karena kan lambda, kalau dulu, bukan dulu, kalau sempat belajar baja itu adalah K per L. Panjangnya AE itu I per L ya. K-nya sendiri adalah AE di sini, atau EI gitu. Lambda akan menjadi istilahnya faktor tekuk. Semakin langsing, semakin kompak batangnya akan semakin kaku. Di sinilah muncul, wah ini teorinya analisis, disebut dengan matrik kekakuan struktur. Ternyata dalam struktur komponen, ini ada teori-teorinya di beton, di baja, di kayu, semuanya ada. Namanya faktor tekuk lambda itu tadi. Ya, hubungannya. Nah, sehingga kumpulannya sekarang, kekakuan batang-batang 1, 5, 6 itu terkumpul menopang si ini. Dijuin ini. Dan lucunya, yang kita ini kan urusan kekakuan berkontribusi. Uniknya adalah dari sisi 6, titik 6 itu deformasi tidak ada. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, sampai di situ kira-kira cukup jelas ya. Saya harap pasti udah paham betul.
Di sini barulah hanya pada dasar pengumpulan kekakuan. Kenapa ketentuannya kan tentukanlah determine matrik kekakuan strukturnya saja di sini. Satu sisi kita dituntut untuk lebih dari ini. Kemudian ini metodenya ya, saya udah lanjutkan ini karena yang diharapkan untuk soal ini baru mengumpulkan global matrix saja, belum memperhitungkan yang lain. Ya. Nah, untuk partisi saya lanjutkan yang ini partisi kelihatannya sudah bisa dipahami bagaimana mempartisi matrik atau membagi-bagi matrik berdasarkan keperluan sekarang kebetulan mengumpulnya kekakuan. Karena ini informasinya pakai lambda kecil, delta kecil, dan F. Nah, pembagiannya itu tergantung. Saya akan lewati ini. Karena ini kelihatannya aplikasi dalam metode kekakuan ini nah ini deh. Lanjut dengan yang soal 1 sebelumnya. Yang soal 1 di sini, nah ini ya contoh ini ada kaitannya dengan si soal ini. Nah soal di sini ternyata ditambahkanlah beban sekarang. Melanjutkan example itu, example yang di atas, diisinya beban. Ya, jadi membaca materi ini dalam bukunya juga tapi ya lanjutkanlah yang global matrix ini atau solusi yang ada penentuan kekakuan itu pada example di sini. Jadi penomoran batang, penomoran join, gunakan yang ini dan sampai mendapatkan kekakuan global K besar ya dari K kecil masing-masing 1, 2 itu bawa ke sini. Coba perhatikan yang ini angkanya ini ya. Barulah kita melakukan bagaimana mempartisi, membagi-bagi matriknya berdasarkan. Nah, soal itu ternyata diberikan angka beban. Beban itulah yang kemudian kalau diingat kembali di atas bahwa di atasnya mungkin ada baiknya pakai layar 2 layar ya. Saya tidak bisa. Siapa yang di atas nggak ya? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oh ya sudah. Ini ya contoh itu tetap nih 1, 2, 3. Nah sekarang ada beban. Ini dia posisinya. Soalnya ini memposisikannya begini. Cara berhitungnya maksudnya. Ya, kelompokkan dari matrik kekakuan global. Saya bawa sini ya. Ini K globalnya. K global K besar. Dan ini D. Dan ini F. Adanya gaya ini. Grupnya di 1, 2. Karena tadi kan 1, 2, 3 gitu. Salah. Bawah-bawah. 1, 2, 3 benar ya. 1, 2. Terkumpullah di sini matrik gaya. Matrik kekakuan besar dan delta. Untuk yang di sini, karena ada gaya yang diketahui, ini yang di depan. Ternyata terisi angka. Ini karena ada 2 komponen. Minus 2 karena turun angka. Global matriknya yang harus kita partisi yang perlu kita pertimbangkan hanya di join 1, 2 ini. Nah ini 1, 2,
3 dijuin, tapi penomoran ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 3, 4, 5. Kita kumpulkan. Nah, ini 1, 2 ini adalah yang tidak diketahui. Akibat gaya yang bekerja 2 kilonewton ke bawah, maka ada deformasi. Di mana ada gaya, karena istilah relationship ya. Kalau gaya yang dikerjakan, ini yang harus dicari gitu. Yang dicari. Nah, D1, D2 itu otomatis kita punya grup baru. Ini yang kita partisi. Kelompokkan gaya, matrik kekakuan, dan deformasi. Ditambah 0, karena ya 0 itu adalah kelompok yang lain yang nanti semuanya dikalikan 0 ya tidak ada nilainya. Inilah yang harus kita selesaikan dulu. Yang kita cari adalah D1 dan D2. Pasti ada angkanya. Karena ada initial value atau gaya awal yang diberikan. Ini kebetulan angkanya gaya seperti ini. Oke. Selesaikan itu. Nah, tolong inilah posisinya adik-adik untuk menyelesaikan ini. Kenapa menjadi ini gitu? Jadi mungkin saya coba waktu itu saya udah sempat cerita ke adik-adik. Do something istilahnya. Ini akal-akalan matematis yang adik-adik pelajari waktu SMP, mungkin SMA dan sebagainya. Melakukan eliminasi di situ. Misalkan D1-nya dinolkan, bagaimana caranya menolkan ya. Ini harus dikalikan berapa, kemudian agar bernilai ini dengan ini bernilai 0 gitu. Ini kalinya 0,09, ya tinggal dikurangi 0,096 kali atasnya, ini dikali itu, dan seterusnya adik-adik tahu lakukannya ya. 0,09 yang di bawah dikalikan 4, nanti itu dikurangi, ini menjadi 0, maka D2-nya saja yang kita dapat. D2-nya kita dapat, berikutnya masukkan angka D2-nya ke sini, D1-nya didapat. Sehingga ini sudah kita dapat. Angka ini kemudian lakukan untuk mencari gaya-gaya. Karena nilai D1, D2 itu sudah dapat angkanya ke sini. Pengalian itu akan mendapatkan reaksi masing-masing di sini. Gitu ya. Inilah reaksi-reaksi yang ada. Nanti kita akan buktikan dengan software ya. Software SAP maupun ITEP. Dan adik-adik bisa lakukan sendiri. Saya itu akan tambahkan di tugasnya. Ya. Dan saya sudah ada types-nya sebenarnya. Saya akan mencari sekarang. Jika kalau ini benar seperti itu. Dan dengan cepat segera saya dapatkan. Sampai di sini bisa diikuti, saya kira tidak terlalu sulit ya. Dan masih kalau udah dicari, dipikirkan, dicari, tidak ketemu. Ada pertanyaan sampai di situ. Jadi harusnya sudah sempat baca. Kemudian tes apa ini? Dan ya, oh, ini udah ke soal
Ini dia. Tapi ternyata yang segitiga nggak ada. Oke, lanjut dulu yang ke soal yang sini ya. Lanjutan dari itu, sama saja nih ya. Aplikasinya, coba adik-adik kembali ke konsep ini. Di mana kebetulan buku ini menyarankan penomorannya exactly seperti ini gitu. Ikuti saja dulu, tapi nanti saat ujian mungkin walaupun saya beri soal yang sama bentuknya seperti ini, tapi penomoran batang dan penomoran juinnya berbeda, ya itu akan memberikan dampak analisis yang berbeda. Nah, dari slide nomor ini ya, slide nomor berapa tadi? 29, itu ada hubungannya ke slide nomor 36. Ya, kebetulan tambahannya di situ adalah, saya nyebut kebetulan aja ya, memang diniatkan untuk memberikan angka seperti ini. Angka beban di join ini, ternyata di join 4, oke lah, ini kebetulan sudah terisi. Join 4 adalah 4 kilo tertentu, Newton maupun kilogram setengah, vertical load maupun horizontal load, sebesar itu. Nah, dalam konsep ini, jelas yang kita ketahui adalah ini. 34, 4, join 4. Join 4 ya. Join 4. Itu berarti ada batang 4 dan batang 3 yang berpengaruh. Posisinya itu. Ya. Ini F. Reaksi yang ada gaya, kemudian di K, di delta. Nah, di saat kita punya lihat perletakan ini dan perletakan ini, maka yang berpeluang berdeformasi adalah joinnya ini, saya kasih silang, dan joinnya ini. Join 4 dan join 1. Sehingga deformasi yang ada itu adalah ini. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, dan satu lagi uniknya ada nomor 5. Nomor 5 itu sebabnya karena dia roll. Bisa berpindah ke atas ke bawah karena ada seperti roda di situ. Ya. Ini. Jadi sangat penting memperhatikan si perletakan. Kalau ini sendi, maka ini nggak bakal ada. Perhatikan ya. Oke. Kalau kita sudah diberikan, ya ini tip gaya nggak ada di sini. Di 1, 2 itu nggak ada. Gaya itu bekerjanya kebetulan di 3, 4 dan posisinya ada minus karena dalam posisi aslinya si 3 dan si 4 itu dua-duanya asumsinya positif-positif, dan gaya yang bekerja di koordinat si sumbu 4 itu di nodal 4 adalah minus 4. Gayanya turun jadi minus gitu ya. Nah, lakukanlah partisi ini lagi. Partisinya itu digrupkanlah. Ini partisi matrik. Partisi matrik 2 di belakang nggak pakai. Nah, ini menjadi kelompok yang dikalikan dengan yang dikalikan dengan, dan ini hasilnya. Maka menjadilah ini gitu.
ditambah 0. Nanti ini dikalikan ini kan dapatnya ini. Oke. Sehingga yang kemudian harus dicari, lakukanlah penyelesaian D1 sampai D5 ini. Ya, D5 akan kita dapat angkanya kurang lebih. Nah, disinilah posisi adik-adik yang perlu kerja, yang karena apa? Yang ini kan instan di dalam buku, angkanya udah kita dapat. Nah, penguraiannya gimana? Seperti tadi itu, lakukanlah eliminasi. Caranya kalau di Excel juga bisa. Ini kan udah ketemu ya. Ini D1, D2, bla bla bla. Kemudian ini D1, D2, 3, tapi ini sama dengan 0 kan. Adalah, berarti kan persamaan 1 nih. Terdekat 1, 2, 3, 4, 5. Persamaan. Apa ini sebutnya? Diferensial. Persamaan ordo biasa lah ini ya. Dengan variabel D1, D2 untuk yang ini. Dan variabel 3, 4, 5 di sini. Oh, ini ada juga variabel 1, 2. Nah, ini ada yang 5, betul ya. Jadi tuliskanlah itu, pasti misalkan 0 sama dengan 0,135 D1 tambah 0,035 D2. Ya sudah, ini persamaan 1 dan seterusnya persamaan 2. Kemudian lakukanlah eliminasi, itu cara yang benar-benar manual gitu ya. Oke, selanjutnya angka ini ketemu sekarang saat kita running ini. Masih ada, kita running coba. Masih ada gayanya, nggak bisa lupa. Misal saya ingin melihat, adik-adik bisa lihat software ini nggak ya? Bisa, Pak. Lihat ya. Terlihat, Bisa Pak. ya? Oke. Bisa, Pak. Ini deadlifts. Nah, sekarang kita dapat angka begini. Ini 10, dua angkanya saya nggak bisa lihat. Oke, klik angka gitu ya. 19, artinya 20. Benar nggak ini? Sekian nanti dapatnya di soalnya beda ya. Beda soal. Ini soal tugas kelihatan. Harusnya kan di sini sendinya. Oke, udah ya. Ini berbeda. Coba kita lihat gayanya di mana. Mohon maaf, saya agak optimis dulu, ada bebannya dan sebagainya. Sebentar kita lihat. Sign load frame. Join ya. Display join. Beda-beda. Ini soal ini. Saya taruh. Ya, kelihatan ini deh.
Ya, mungkin saya ulang nanti sama-sama. Untuk saya beri tugas adik-adik, karena kelihatannya katanya sudah memahami menggunakan software gitu. Silakan di dalam tugas ini ya, upward. Nah, ini jangan di sini deh. Dicoba soal ini ya, menggunakan sub maupun item, silakan dengan gaya yang seperti ini, pakai fit segala nggak masalah, samain persis. Karena adik-adik bisa set unitnya menggunakan konsisten aslinya ya, fit lib ini pakai fit misalnya. Ya, nanti dibuat seperti ini. Artinya soalnya menggunakan contoh soal ini running, tolong sesuaikan dengan hasil yang didapat. Kenapa ya? Oke, saya tahu. Itu ada di PC ya. Kita ada sebenarnya, sudah saya update. Karena berulang-ulang itu. PC masih di PC. Panjangnya berapa coba kita lihat. Dalam fit. Oke, kita coba aja dah ya. Ya, adik-adik bisa lakukan ini. Oke. Ya, ada pertanyaan mungkin sambil ini ya, sambil saya bekerja dulu. Ada yang mau didiskusikan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tadi Bapak bilang masalah tugas pertama itu kan kita bisa nyoba di SAP 2000. Iya. Kemudian untuk output dari tugas 1 itu kita juga tulis tangan juga atau Ya, SAP ya. 2000 itu? SAP 2000 kan bisa ngeluarin ininya tuh, screenshot boleh, terus kemudian hasil
hasil-hasilnya. Kita boleh klik kanan. Di sini kan misal contoh yang ini kan gaya-gaya dalamnya, reaksinya kan muncul tuh. Maksudnya gini. Nah, itu di screenshot aja, tidak ada masalah. Tapi saya merasa begini. Saya percaya adik-adik bisa bekerja dengan baik. Berkelompok tuh mandiri. Sepanjang itu kan keperluan untuk masing-masing. Kalau temannya ada yang bisa bantu dan sebaliknya. Nanti hasilnya itu adalah tanggung jawab masing-masing. Saya berharapnya udah pada dewasa gitu ya. Belajar sampai bisa gitu. Sampai bisa tuh better dari teman boleh, dari kita boleh, dari grup mana saja boleh. Jadi udah paham, kumpulin tugas. Tugas itu sebenarnya adalah tanggung jawab. Sudah kita anggap pasti bisa gitu. Nah, anggap bisa ini berarti kan kalau belum bisa di dalam hati masing-masing kan pikir, waduh, saya harus memperdalam ini nih. Saya perlu, misal ada yang bagian ini yang belum. Gitu. Apalagi yang sudah pasti akan percaya diri baik. Saya berharap tidak mesti ditulis lagi. Ngapain ditulis lagi? Karena kan sudah ada hasil gitu, Mari. Bisa ya? Nah, ini udah Berarti ini. nanti hasil dari SAP 2000-nya itu kita screenshot saja, habis itu kita jadikan satu dalam satu file gitu, Pak. Boleh. Nanti kan bisa kita nula ya, diskusi misalkan kalau ada yang misal belum paham, tidak apa-apa bertanya. Misalkan contoh ini saja, saya sambil kerjain. Kan akan ketemu gaya-gaya dalam, maksudnya gini, saya running aja deh, sambil melihatin sesuatu. Nah ini misal, ini kan ada gaya-gaya dalamnya misalkan force, kita lihatin axial force-nya yang bekerja. Ini kan muncul ini, misal bekerjanya klik kanan, ini bisa di screenshot sambil kalau ingetin, kalau saya tunjukkan, ini biar blip-blipnya yang kuning terlihat, tapi di kanan ada hasilnya, tungguin sampai barengan kita screenshot, tuh 2, 3, 4, ikuti blip itu tuh 2, 3, 4, 5, coba kita lihat, kok nggak kelihatan ya, atau nanti adik-adik anulah satu. Nah, ini saya screenshot. Ini menunjukkan kan, ada hasilnya di situ. Tapi usahakan kalau ini lips saya ganti dulu. Tentunya apa namanya? Lip fit ya. Ini axial post contoh saja. Seperti tadi itu ya. Ini klik kanan. Karena kebetulan saya berharap sini agak besar atau skalanya kita ganti boleh. Tidak ada ya. Atau reaksinya, kita lihat reaksinya. Display. Reaction pause. Deadload kebetulan. Nah, atau sorry, ini tunjukin aja itu kan teman-teman udah saya kasih semuanya dulu. Nah, ini kan selain itu bisa klik kanan juga, screenshot, klik kanan sini. Itu kan terlihat nih angkanya, momen nggak ada. Kalau misalnya ternyata ada momen di situ, berarti ada keliru tuh gitu misalnya. Dua. Ini saya bisa screenshot tuh nih. Bisa taruhnya di mana gitu. Ya kan? Sudah kita taruh di laporan kita mana? Paint. Kan ini saya dapat nih sudah. Masukkan dalam laporan simpel sekali kan. Nah, ini nanti kalau mau sedikit ada yang menambahkan kan kerjanya ini menjadi ini. Misalkan reaction post-nya pemahamannya begitu lah. Nanti misalkan ada gaya normalnya di sini.
silakan, yang penting apa ya, namanya pemahaman kan, oh ini dari sini, ini reaction di B juga sama gitu. Terus tunjukin juga display loadnya bisa kan. Nah, ini akibat ini dapatnya ini kan gitu. Saya pikir sih adik-adik itu jauh lebih udah terbiasa dengan menggunakan media dan sebagainya. Harap masih memungkinkan cara itu ya. Mungkin itu saya malah berpikir ini nggak perlu lama karena nanti arahnya pasti akan kombinasi segera dengan software. Karena untuk apa nanti pemahaman, tapi tolong benar-benar dipahami dengan baik. Ya, itu Mbak Hendi, teman-teman, saya agak panjang menceritakan itu. Iya, itulah ya. Bisa ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, yang lain juga diingat ya. Nah, ini saya berharap sih adik-adik kalau bisa jangan hanya SAP saja, tapi ada ITEBS. Kenapa? Karena kemarin ngobrol sama Pak Promadi Sukrawi juga, karena penugasan di struktur baja apa gitu jauh lebih baik menggunakan ITEBS karena ada komposit dan sebagainya. Bagaimana menjelaskan juga lebih baik di tempat-tempat lain, di universitas lain, semuanya bukan semuanya ya. Relatif lebih lebih dominan menggunakan ITEBS karena ada beberapa keunggulan di sana. Nah, ini yang mungkin sedikit ada masalah ya. Kita bisa saja memperbaiki anunya. Bagaimana mengganti-ganti posisinya ya. Kalau role-nya yang mana mau dihidupkan. Restraint-nya ada role. Nah, yang ini karena soalnya ini berarti ke arah ya. Yang ini constraint-nya lucu karena saya dulu main-mainnya di sini ya. Artinya walaupun nggak ada ini yang di constraint itu adalah arah X, arah Y. Nah, arah Z sama arah X. Nah, sumbu yang kita punya Z sama X. Ya. Terus kemudian kasih beban. Bebannya di mana tadi? 24. Kasih beban assign load. Chain load ya, force. Nah, ini lip-nya, lip daya. Force-nya keep aja. Mungkin segera kalau bisa keep arah Z minus 4 dan arah Y X. Wah, kayak itu ya. Kalau kita run, kita anggap
sesuatu. Itu apa ya? Mungkin ya. Sedikit lagi, sebentar aja. Oke, taram. Iya, ini kayaknya udah benar ya. 2, 4, 4, 2. Ini benar reaksinya 4 dan 2, 4. Coba kita lihat gaya dalam. Axial load-nya berasal dari ya. Mungkin perlu display skala faktornya saya ganti jadi 1. Wih. Nah, kayak gitu ya. Ini kebesaran kali. Nah, itu. Ini ada gaya-gaya yang bekerja dalam keep it. Sesuaikan dengan ini. Dan post dulu deh. Nah, reaction force dulu. Adik-adik bisa lihat ini. Q 4. Ini 4 minus 4. Ini ada apa tuh? 6 itu nih ya, minus lawan di situ. Ini. Yang ini 4 dan 2. Itu 2, 4. Ini kelihatannya cocok ya. Nanti dicek lagi dengan deformasi. Oke, kita lihat deformasi. Deformit. Ya. Mungkin skalanya. Ya, ujung yang deformasi mana? Ini dia ya. Fit dalam fit 1,887. Ya, adik-adik tahu lah ya. Udah praktis tahu. Yang penting saya udah nunjukin bahwa ini masih memungkinkan bisa kita kerjakan. Jadi bagi AE ini, kebetulan AE-nya ganti dengan sistem batang yang arbitrary, yang tidak perlu menggunakan AE, gitu ya. Mungkin itu saya kira karena waktunya juga kasihan adik-adik juga ada kegiatan ya. Jadi tambahan tugasnya adalah dikan dengan software, karena di kelas sebelah juga sebelumnya kita berharap adik-adik juga menggunakan software lain. Kalau tidak menggunakan itu biasa ya, nggak masalah. Mungkin ada baiknya, ini kan main-main cuma 5 menit. Udah biasa pakai SAP. Orang mungkin bahkan gitu ya. Adik-adik lebih lincah biasanya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk bisa ketemu minggu depan dengan hasil tugasnya. Ada lagi? Ya, silakan. Untuk yang tugas 2 juga minggu depan juga Pak kita kumpulkan. Iya. Kalau ini kan masih trust juga ya. Ini sebenarnya tugasnya kan 2 nih. Ada 2, sebenarnya jadi 3 dong. Saya mohon maaf ini kalau tugas 2 atau tugas 2 gimana ya? Tugas 2 karena kelihatannya ini adalah
pakai deformasi, mungkin belakangan kali ya, munculnya bukan tidak harus minggu depan. Nah ini kan pembuktian tugas 1. Tugas 2-nya adalah menggunakan software aja. Yang soalnya yang harus dikerjakan adalah soal yang ini, ya, yang ini dengan yang ini. Saya juga buat, nanti kita bisa lihatin. Saya rasa bisa bekerja dengan ini, soal ini, ya, yang saya maksud ini, ya, dan ini yang saya sebut soal 2 ya. Tugas 2 maksud saya. Dengan sub ataupun e-tabs. Yang tugas 1 pembuktian bahwa adik-adik bisa mengerjakan dengan menggunakan relatif manual itu sebenarnya. Gimana mendapatkan D1, D2, D3 sampai D5 untuk bagaimana cara menggunakan matrik kah atau eliminasi, silakan. Kalau menggunakan matrik juga masih lebih cepat lagi. Mungkin itu main di teman-teman. Berarti untuk tugas 1-nya kita kerjakan tulis tangan berarti Pak untuk membuktikannya ini Pak. Kalau ini pakai matrik kan bisa pakai Excel. Kalau Excel. mau menggunakan tangan secara eliminasi itu juga boleh, tapi kan agak lumayan panjang. Tapi yang penting ngerti maksudnya yang kita kerjakan. Ya. Baik, Pak. Berarti diperbolehkan menggunakan Excel Pak ya? Iya, iya. Kan tentunya juga memanfaatkan, tapi yang penting bisa menggunakan. Buktikan kalau angka ini dapatnya seperti itu. Gitu. Ya, bisa ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, saya terima kasih. Kita bisa akhiri untuk proses selanjutnya. Saya juga akan ke Bukit hari ini. Ya. Sampai nanti, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Sehat semua ya. Siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih semua. Sampai nanti. Tolong di absen nanti Pak Hendi ya. Ini juga